tanggal 23 terakhir membayar uang semester. Sekarang tanggal 19. Berarti kurang 4 hari lagi aku harus membayar uang semester. Iya ya. Nyonya besar, begini saja, nanti sore saya antarkan ke rumah Anda. Sekali lagi maaf ya Nyonya, pegawai kami ada yang tidak masuk. Nih, kalau belajar jangan dengan melihat televisi. Apa bisa masuk itu pelajarannya? Ayah, kalau belajar tanpa nonton televisi tidak bisa ya. Apalagi acara televisinya bagus-bagus. Nita, kalau ayah atau ibu menasehati dan mengingatkan, jangan membantah. Itu kan demi kebaikan Nita sendiri. Mama, kok baru keluar? Bu, Ani minta maaf karena terlalu mendadak. Ada apa, Ani? Kok kelihatannya seperti... Begini, Bu. Ani harus membayar uang semester terakhir tanggal 23, Bu. Pak, ini loh Ani. Uang semesterannya harus dibayar paling lambat tanggal 23 bulan ini. Ani, kenapa tidak mengingatkan ayah atau ibu jauh-jauh hari sebelumnya? Kalau begitu, bagaimana kalau menunggu bulan depan saja, habis gajian? Kan hanya tinggal beberapa hari lagi. Iya, An. Ini kan tanggal 2. Uang yang ada pada ibu hanya untuk belanja. Uang simpanan ibu juga masih ada, tapi tinggal sedikit, tidak cukup untuk bayar semesteranmu. Bagaimana, Bu? Ya, kalau tidak ikut ujian, Ani akan kena sanksi. Dan tahun depan baru boleh ikut ujian. Kan kita rugi ya. Bagaimana, Bu? Untuk bayar semesterannya Ani, kita pinjam di tetangga atau di Paman Santoso? Tanggal tua begini, rasanya tidak mungkin. Apalagi Bibi Santoso minggu kemarin mengeluh tentang keuangan. Kan si Rina mau menikah, tentu butuh biaya yang banyak. Bapak coba saja pinjam ke kantor atau ke bank. Wah, susah, Bu. Kalau pinjam di bank juga tidak mungkin. Kan kita tidak punya barang yang bisa dijaminkan. Kendaraan hanya satu sepeda motor yang sudah tua. Bu, apakah ada barang yang bisa laku untuk dijual? Ya, ada.
Tapi barang itu kan mempunyai kenangan yang berarti, Pak. Rasanya tidak mungkin untuk dijual. Sayang kan? Ya, Hmm? bagaimana kalau ayah dan ibu mencoba mengambil kredit dari Perum Pegadaian? Perum Pegadaian? Iya ya, Dari mana kamu tahu tentang Pegadaian? selain dari sekolah, dalam mata pelajaran ekonomi, juga dari teman Nita yang kebetulan ayahnya bekerja di Perum Pegadaian. Oh, lalu apa kelebihan Perum Pegadaian itu? Begini ya, kelebihan dari Perum Pegadaian, selain prosedurnya mudah, barang berharga yang menjadi kenangan tidak akan hilang. Kapanpun kita mempunyai uang, barang dapat kita tebus kembali. Bagaimana, Bu? Apa kita coba ke sana untuk mengetahui lebih jelasnya? Boleh. Selamat berjumpa para siswa SMU seluruh tanah air. Kita jumpa lagi dalam program televisi pendidikan sekolah. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran ekonomi dengan judul Peranan Perum Pegadaian bagi Masyarakat. Perum Pegadaian adalah salah satu bentuk BUMN di bawah Departemen Keuangan dan merupakan lembaga keuangan non-bank. Lembaga Perum Pegadaian mempunyai fungsi memberikan kredit kepada masyarakat atau rakyat melalui hukum gadai. Para siswa, untuk mendapatkan kredit atau pinjaman dari Perum Pegadaian, lebih jelasnya, mari kita ikuti cara peminjaman dengan cara sederhana dan tidak sulit. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Ada bisa saya bantu? Silakan duduk, Pak. Begini, Mbak. Kami ingin mengetahui bagaimana caranya mendapatkan kredit dari Perum Pegadaian. Begini, Pak, Bu. Langkah-langkah untuk mendapatkan kredit di Perum Pegadaian. Pertama, nasabah datang ke Perum Pegadaian dengan membawa barang agunan. Misalnya seperti barang elektronik, kendaraan bermotor, perhiasan, dan lain-lain. Ini berapa, Pak? 50.000. Kemudian barang agunan yang dibawa oleh nasabah akan kami taksir nilainya. Dari taksiran tersebut, kami akan dapat menentukan besar kecilnya kredit yang dapat diperoleh oleh nasabah. Lalu kami meminta kepada nasabah untuk mengisi formulir permintaan kredit. Apabila nasabah setuju dengan pinjaman kredit yang akan diperoleh, maka penaksir akan mengentri data pada surat bukti kredit tersebut. Kemudian kami meminta kepada nasabah untuk menandatangani surat bukti tersebut. Lalu akan dibawa ke kasir untuk
diuangkan sebesar kredit yang tertera dalam surat bukti kredit. Satu saya potong untuk asuransi 1.000 Pak ya, tinggal 50. Berapa bulan tadi? 4 bulan, 50. Jangan lupa aja temponya Pak ya. Iya. Bagaimana Pak, Bu? Apa sudah jelas? Wah, ternyata mudah ya Pak untuk mendapatkan kredit dari Perum Pegadaian. Ya, memang benar Bu. Di Perum Pegadaian ini kami membuat prosedur peminjaman uang atau pemberian kredit semudah dan sesederhana mungkin. Karena kami tahu Pak, umumnya nasabah di Perum Pegadaian adalah nasabah dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Tetapi tidak menutup kemungkinan nasabah kami pun juga ada dari mantan pejabat tinggi, pedagang-pedagang besar yang mengambil di Perum Pegadaian. Bu, nasabah kecil termasuk kita ini loh Bu. Iya toh Pak. Apa Bapak mau jadi nasabah besar? Kalau jadi nasabah besar, apa Bapak punya anggunan yang lebih besar? Ya toh Mbak? Betul Bu. Apabila Ibu menginginkan kredit yang nilainya besar, maka barang agunan tersebut pun juga harus bernilai pula. Misalnya seperti mobil, perhiasan, yang kira-kira beratnya 1 on gitu Pak. Waduh, 1 ons. Iya Pak. Waduh, jangankan 1 ons, setengah ons saja kita nggak punya ya Bu ya. Paling-paling 25 gram. Itu pun satu-satunya barang emas yang kami miliki. Ya kan Bu? Bapak bisa saja. Satu lagi Bu, keuntungan di Perum Pegadaian, apabila Bapak atau Ibu sudah mempunyai uang sebelum jangka waktu kredit berakhir, maka barang agunan tersebut dapat diambil kembali. Kemudian Mbak, bagaimana cara pengembaliannya? Maksud saya jangka waktunya dan bunganya. Jangka waktu kredit di Perum Pegadaian maksimalnya adalah 4 bulan. Apabila sampai jatuh tempo belum bisa diambil, maka Bapak atau Ibu dapat memperpanjang kredit dengan cara membayar sewa modal atau bunganya saja. Untuk plafon uang pinjaman, kami golongkan menjadi 4 golongan. Untuk golongan A, uang pinjaman sebesar Rp5.000 sampai dengan Rp40.000 dengan sewa modal per 15 hari sebesar 1,25%. Adapun jangka waktu kredit selama 120 hari. Sedangkan maksimum sewa modal sebesar 10%. Dengan biaya pemeliharaan dan asuransi agunan sebesar Rp100. Kemudian untuk golongan B, uang pinjaman sebesar Rp40.500 sampai dengan Rp150.000 dengan sewa modal per 15 hari sebesar 1,75%. Adapun jangka waktu kreditnya selama 110 hari. Sedangkan maksimum sewa modalnya sebesar 14%. Dengan biaya pemeliharaan dan asuransi agunan sebesar Rp500. Demikian seterusnya dengan golongan C dan golongan D. Demikian tadi Pak, prosedur untuk memperoleh kredit pada Perum Pegadaian. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Kembali Pak. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Mas, saya mau ngambil kredit 350.000. Ini barang anggunannya gelang Mas. Sebentar Bu ya, akan saya lihat. Baru saya taksir harganya dulu.
Takdiran kami kurang lebih Bu dapatnya kredit sekitar 400-an Bu. Karena Ibu minta 350, ini bisa kami realisasikan. Ini Didin. Tolong Bu ya, permintaan kreditnya diisi dulu. Ya Mas. Silakan tunggu sebentar Bu ya. Bu Anang, silakan. Silakan ke kasir, Bu ya. Terima kasih Mbak. Ditunggu sebentar ya, Bu ya. Bu, pinjamannya 351, yang 1000 saya potong untuk asuransi. 1, 2, 350. Dihitung lagi ya, Bu. Nah, demikian tadi tahap-tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan kredit dari Pegadaian. Sederhana bukan? Siswa SMU, barang atau agunan adalah satu-satunya syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan kredit atau pinjaman. Nah, kemudian barang-barang apa saja yang dapat dijadikan agunan untuk memperoleh kredit? Barang agunan dapat berupa barang bergerak seperti berbagai perhiasan dari logam mulia, perak, intan, berlian, dan sejenisnya. Barang-barang elektronik seperti radio, radio kaset, stereo system, televisi, dan sejenisnya. Peralatan rumah tangga seperti kulkas, kipas angin, dan mesin cuci. Kendaraan bermotor seperti berbagai sepeda motor dan mobil berbagai model dan tahun pembuatan, disertai surat-surat lengkap. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Bapak dan Ibu Ani melunasi kreditnya. Selamat pagi Mbak. Pagi, Bu. Saya mau melunasi kredit Mbak. Oh iya. Bu, jatuh temponya kan masih kurang 1 bulan lagi. Kok cepet-cepet diambil? Tidak apa-apa Mbak, sudah punya uang. Ya, ditunggu sebentar ya, Bu. Bu, mestinya kalau menurut tanggal jatuh tempo, pinjaman yang harus dilunasi itu sebesar 400.200. Berhubung sekarang diambil jadi 387.900 rupiah. Iya. Tolong Mbak dihitung Mbak. Ini uangnya 400. Jadi kembali ya Mbak ya. Ya. Nanti untuk ambil barangnya, terus ini kembalinya. Silakan duduk dulu ya Bu. Nanti dipanggil. Loketnya di mana Mbak? Nanti dipanggil. Terima kasih. Ya. Para siswa, tadi kalian telah melihat proses
memperoleh kredit dan proses pengembalian kredit dari Perum Pegadaian. Perum Pegadaian di samping produk utamanya mengeluarkan kredit, ada produk lain dalam melayani kebutuhan para nasabah berupa jasa-jasa yang meliputi jasa taksiran. Jasa ini diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas perhiasan miliknya, seperti emas, perak, berlian. Hal ini dikarenakan nilai intrinsik dan kadar logam mulia selalu menimbulkan pertanyaan pada masyarakat. Benarkah perhiasan seperti kalung, giwang yang kita pakai terbuat dari logam mulia? Berapakah kadar dan berapa beratnya? Dan apakah perhiasan yang kita pakai benar-benar terbuat dari batu intan atau berlian? Berapakah karat dan kualitasnya? Dengan jasa taksiran tersebut, keraguan-raguan kita tak perlu terjadi. Jasa titipan. Jasa titipan merupakan jasa yang disediakan untuk keamanan dan pemeliharaan barang atau surat berharga milik nasabah. Apabila kita sekeluarga akan bepergian dalam waktu yang relatif lama, seperti menunaikan ibadah haji, dinas keluar kota, dan lain-lain. Barang-barang yang dapat dititipkan di Pegadaian adalah perhiasan, surat-surat berharga seperti sertifikat tanah, ijazah, dan surat berharga lainnya. Jangka waktu penitipan 2 minggu sampai 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan biaya yang relatif murah. Di samping jasa-jasa gadai, taksiran, dan titipan, ada fasilitas lain yaitu Galeri 24. Setiap perhiasan yang dibeli akan dilampiri sertifikat jaminan. Dengan sertifikat tersebut, masyarakat akan merasa yakin bahwa perhiasan yang dibeli adalah asli dan kualitasnya terjamin. Pak siswa, jadi tugas pokok Perum Pegadaian yaitu menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan memberikan kredit melalui hukum gadai. Sedangkan tujuannya adalah agar masyarakat tidak terjerat dalam praktek-praktek riba, lintah darat, ijon, dan pelepas uang lainnya. Nah, siswa sekalian, itu tadi pembahasan tentang Perum Pegadaian. Semoga dapat membantu kalian di dalam belajar. Sampai jumpa.